Oh, ini salah. Dari kuncinya kurang ini. Kunci kolomnya. Welcome back to channel WhatsApp Main. Video tutorial ke-7 kali ini kita akan membahas tentang fungsi penjumlahan dan rata-rata, baik itu dengan pemakaian fungsi logika dengan satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Simak video ini dan jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Pada video tutorial ke-7 kali ini, topik yang akan dibahas adalah penggunaan rumus. Yang pertama adalah rumus sum, merupakan rumus penjumlahan sederhana. Kedua adalah rumus sum if, rumus penjumlahan dengan memakai fungsi logika satu kriteria. Sum ifs, rumus penjumlahan dengan memakai fungsi logika lebih dari satu kriteria. Average, rumus mencari nilai rata-rata sederhana. Average if, rumus mencari nilai rata-rata dengan fungsi logika satu kriteria. Average ifs, rumus mencari nilai rata-rata dengan fungsi logika lebih dari satu kriteria. Langsung saja, pada lembar kerja T1 saya ingin mengetahui jumlah dari bruto tersebut. Maka sama dengan sum, buka kurung, saya blok dari sel K156, saya tarik ke atas. Oke, saya tutup kurung, kemudian enter. 487510. Oke, saya tarik ke kanan. Inilah fungsi dari rumus sum, penjumlahan sederhana. Pembahasan yang kedua. Setelah penimbangan selesai dilakukan, saya ingin melihat massa atau berat kilogram dari masing-masing supplier, baik itu bruto, tara, neto, dan potongan. Namun terlebih dahulu kita harus merapikan data pada lembar kerja T1. Pertama sekali, saya akan membuat data filter dari hasil penimbangan yang telah dilakukan. Dengan cara, saya akan memblok sel B5 sampai dengan O156. Kemudian saya pilih menu ribbon data, pilih filter. Oke. Kemudian setelah terdapat tanda pada setiap kolom dengan tanda ke bawah yang bisa diklik seperti ini, lalu saya pilih untuk bruto, saya hilangkan yang tidak mempunyai isi atau blank tadi. Maka data akan diperkecil, hanya yang mempunyai isi saja ditampilkan. Oke. Untuk neto 1 saya tidak ingin menampilkannya, maka saya buat data group, yaitu dengan cara saya blok data pada kolom M, lalu saya pilih menu ribbon data, saya pilih group. Kemudian untuk mengecilkannya bisa seperti ini, menampilkannya seperti ini, atau bisa juga untuk menyembunyikannya dengan menekan pilihan 1 dan pilihan 2 untuk membukanya. Saya ingin melihat berat atau massa kilogram dari masing-masing supplier, baik itu bruto, tara, potongan, dan neto 2. Maka terlebih dahulu saya ingin melihat berapa banyak supplier yang masuk pada saat penimbangan. Maka saya klik pada lembar kerja T1, saya pilih pilihan kolom G, customer, dengan pilihan filter tadi. Di sini bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 supplier yang masuk pada penimbangan tanggal 7 dan tanggal 8. Maka kita bisa lihat lagi, Rizky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah sesuai dengan hasil penimbangan. Pada kolom D untuk berat atau massa kilogram bruto, saya ketikkan rumus sum if. Kemudian saya buka kurung. Dari hasil rumus sum if tadi, kita dapat melihat sama dengan sum if buka kurung ring, kemudian kriteria, kemudian sum ring. Ring di sini adalah ring yang akan dijadikan filter untuk kriteria, dan sum ring tadi merupakan jumlah yang akan dijumlahkan dari data ring yang sesuai dengan kriteria yang sudah difilter. Langsung kita praktiknya. Pada pilihan ring, kita klik pada lembar kerja T1,
saya blok dari sel G6 sampai dengan G61 dengan menahan tombol Shift pada keyboard. Kemudian saya kunci data ringnya, lalu saya berlanjut ke pilihan kriterianya. Kriterianya yang dipilih adalah Rizky RAM selesai, ini C5, kita hilangkan RAM-nya. Oke, C5. Kemudian di sini saya akan mengunci data kolom. Nanti saya buat dolar di depan. Pilihan untuk data yang ingin dijumlahkan, saya pilih lagi data pada lembar kerja T1, lalu saya blok kolom bruto, kolom K, mulai dari K6 sampai dengan K61. Saya kunci. Ini adalah kunci baris. Kunci baris, nanti di sini kita kasih kunci baris. Kemudian saya tutup kurung. Terus saya klik enter. Maka akan kita lihat tampilan brutonya 52.690 kg. Lalu kita tarik ke kanan. Di sini kita perlu hati-hati. Bahwasanya untuk data sum ring tadi, untuk kolom bruto tadi kan di kolom K, kolom tara di kolom L, dan kolom potongan di kolom N, neto 2 di kolom O. Kita lihat lagi, di bruto tadi kita pilih kolom K sesuai. Kemudian di kolom L adalah tara sesuai. Nah, di kolom potongan ini tidak sesuai. Di sini M ditulisnya. Sementara di sini adalah kolom N. Jadi kita harus mengubahnya kolom N. Huruf besar ataupun huruf kecil tidak masalah. Oke, enter. Kemudian pada pilihan neto 2, ini jelas kita lihat pada lembar kerja T1 itu di kolom O. Sementara rumus yang kita buat tadi kolom N, berarti kita ubah kolom O. Jadi kita tarik lagi ke bawah, maka secara otomatis rumus akan terkopikan. Oke. Kita lihat jumlahnya 487511, kita kopikan di sini. Ini kita kopikan. Oke. Copy. Nah. Kemudian kita pastikan di jumlah bawah. Sesuai enggak? Kita lihat datanya yang di sini jumlahnya sama dengan yang di sini. Bersama. Berarti data yang kita isi sudah benar. Untuk presentasi kita pilih if error. Apabila error dia tidak akan ditampilkan atau bernilai 0. Dan langsung saja kita bagikan antara potongan dibagi dengan itu 2. Kemudian persen, lalu value if error adalah tidak ada. Berarti 2,87% potongannya. Rata-rata kan gitu. Ini baru di sini adalah rata-rata potongan adalah 3,25%. Pembahasan yang ketiga. Setelah kita selesai dalam melakukan penimbangan, saya ingin melihat berat atau massa kilogram dari masing-masing supplier berdasarkan tanggal penimbangan. Di sini ada terdapat dua tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2002. Maka pada lembar kerja rekap atau rek, saya akan membuat rumus untuk setiap tanggal hasil rekapan penimbangan. Seperti ini rumusnya, sama dengan sum if, kasih S di belakang. Yang tadi kita hanya sum if aja, kita kasih S. Oke, ini tanggal 8 ya, kita isikan. Kemudian buka kurung. Di sini bisa kita lihat sum ringnya di depan. Tadi kalau untuk rumus sum if tadi yang nggak pakai S tadi di ekornya itu di belakang. Di sini terbalik, ini sum ringnya di depan. Kemudian kriteria ring 1 sama seperti tadi, ring tadi, cuman untuk kriteria pertama, kemudian divisi dengan kriteria 1 dan seterusnya, kriteria ring 2, kemudian kriteria 2, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Sum ringnya data yang mau kita jumlahkan yaitu masuk ke lembar kerja T1, saya pilih kolom K tadi, K6 sampai dengan K61. Oke. Lalu saya pilih kriteria ring satunya, ring yang akan dijadikan ring adalah saya akan memilih kolom G dari G6 sampai dengan G61. Kemudian kriterianya adalah ini. Pilih lagi kriteria ring 2 adalah tanggal. Jadi berdasarkan tanggal tadi. Tanggalnya langsung tanggal ini kita blok kolom dari D6 sampai dengan D61. Untuk tanggalnya yang kita pilih adalah ini F1, ada berisi tanggal, atau kita juga bisa memilih dari kepala atas dengan memilih right, X yang di atas,
jumlah teks ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 biji. Kemudian 10 karakter dari kanan ya. Kemudian saya tekan enter. Oh, ada yang salah. Jadi ini tanda kurung belum. Oke. Ketika kita menarik rumus tersebut ke kanan, data tidak tampil. Berarti masih terdapat kesalahan dalam pembuatan rumus. Yaitu untuk data summary itu adalah kolom K. Kolom K, maka data pada kolom K akan kita buat kunci baris, sehingga apabila kita gerak ke kanan, kolom akan berpindah, namun baris tidak bisa berubah apabila bergerak ke bawah. Maka kita pilih kunci baris. Kemudian untuk data ringnya yang kolom G tadi, ini adalah supplier, berarti kita kunci mati dua-dua. Oke, G5 nya kita kunci kolom, sehingga kolomnya tidak dapat berubah apabila ditarik ke kanan. Kemudian untuk ini adalah kita kunci kolom dan baris. Oke. Kemudian yang di sini adalah kita kunci kolom juga, baris. Oke. Enter. Kita tarik ke kanan. Sini bisa kita lihat data sudah terisi. Namun kita pastikan kembali apakah data yang terisi sudah benar jumlahnya. Maka kita lihat bruto di kolom K benar, tara di kolom L benar, potongan di kolom E, di kolom M potongan. Sementara pada lembar kerja T1 potongan di kolom N. Maka kita ganti dengan kolom N. Kita enter. Oke. Untuk neto 2 kita lihat kembali. Neto 2 itu berada di kolom O. Sementara ini kita tarik ke kanan di kolom N. Jadi kita ganti menjadi kolom O. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Dengan mengopikan rumus dari yang sudah ada tadi. Kita copy kemari karena sama di hasilnya. Pembagian antara potongan dibagi dengan neto 2 dipersenkan dengan memakai notifikasi error. Kita tarik ke bawah. Ini rata-ratanya sama 3,32. Oke. Jadi kalau kita ingin melihat data hasil penimbangan pada tanggal 8, jumlahnya itu adalah neto 2 nya adalah 162927. Benar nggak? Kita akan blok dari kolom O pada baris ke 32 ya. Oke, kita tarik ke bawah. Jumlahnya adalah 162927. Berarti sudah benar. Oke. Kemudian pada tanggal 7 di sini apabila kita copy pasti error datanya. Kenapa? Kita lihat kembali. Ini wrap dia. Maka pada saat kita ngopi seperti ini, dia tidak membaca untuk dipastikan di sel O5 tersebut. Untuk mengopikan rumusnya, alangkah baiknya kita mengkopinya seperti ini. Oke. Lalu ini kita delete dulu. Kemudian kita kopikan rumus seperti ini. Tanggalnya ini kan di kolom X1. Kita tarik aja kemari. Pindah tanggal. Oke. Itu dia sama, enter kan. Untuk tara, tarikkan ke kanan juga seperti tadi. Potongan di kolom N. Kita ganti kolom N. Oke. Kemudian untuk neto 2-nya adalah di kolom O. Oke. Kemudian tarik rumus ke bawah. Kopikan untuk presentasi potongan, tarik ke bawah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pada tanggal 7 jumlah hasil penimbangan adalah 128.847 128.847 kg. Kita blok pada data kolom O mulai dari
O6 sampai dengan O31. Oke. 128847 sudah sesuai datanya. Oke. Berarti data sudah benar. Pembahasan yang keempat, average. Berdasarkan hasil rekapan data penimbangan, saya ingin melihat rata-rata bruto dan rata-rata tara serta rata-rata potongan dan neto 2. Maka saya ketikkan rumus average bagi, oke, buka kurung, saya blok dari kolom K6 sampai dengan K61. Oke, saya tutup kurung aja langsung seperti ini. Oke, jadi saya dapat melihat rata-rata bruto yang diterima itu adalah 8.706 kg. Lalu saya tarik ke kanan. Oke, untuk taranya di kolom L, untuk potongan di kolom N, kemudian untuk neto 2 nya di kolom O tadi kita ganti. Pembahasan yang kelima, average if. Di sini saya akan mencari rata-rata massa atau berat kilogram dari setiap supplier. Maka saya ketikkan rumus average if sama seperti rumus sum if tadi, ring di depan. Saya pilih ring untuk kriteria yaitu supplier. Saya blok kolom G mulai dari sel G6 sampai G61. Kemudian kriterianya adalah yang di atas C5. Oke. Average-nya untuk nilai yang di rata-ratakan, ringnya batasannya adalah di kolom bruto. Oke, sampai dengan K61. Oke, tutup kurung. Bentar. Jadi dapat kita lihat berat atau massa kilogram bruto dari supplier Rizky Ram selesai adalah 10.538 kg. Kemudian kita kunci datanya terlebih dahulu. Untuk kolom G tadi suppliernya kita kunci mati, ringnya kunci. Oke, kemudian ini kita kunci baris. Oke, kunci baris, kunci kolom. Kemudian untuk kolom ringnya adalah kolom K tadi, berarti kita kunci kolom juga, kunci baris. Oke, ini kunci baris bukan kunci kolom ya. Oke, kita tarik aja ke kanan. Sub. Nah, kita lihat kolom L udah sesuai. Untuk potongan di kolom N. Oke. Kemudian untuk kolom O adalah itu 2. Oke. Ini tarik ke bawah. Jadi kita bisa mengetahui rata-rata penerimaan dari masing-masing supplier dari setiap armadanya seperti ini, berat massa kilogramnya. Pembahasan yang keenam, average ifs. Di sini saya ingin mencari rata-rata massa atau kilogram dari setiap supplier berdasarkan tanggal penimbangan. Maka terlebih dahulu saya kopikan dulu untuk suppliernya di sini. Kemudian saya ketikkan rumus average ifs pakai S ya di ekornya. Kemudian buka kurung. Oke, averagingnya di depan sama seperti sum ifs tadi. Kemudian saya pilih kolom K.
mulai dari K61 sampai dengan mulai K6 sampai dengan K61, maaf. Oke, lalu saya pilih untuk kriteria ring 1 adalah supplier. Oke, kriteria satunya adalah ini, yang 2 kita hapus ringnya. Oke, kemudian kriteria ring 2 adalah tanggal, mulai dari D6 sampai D61. Kemudian kriteria untuk dari ring 2 tadi adalah ini, kita pilih like. Oke, buka kurung ini kita pilih, terus ini kita hapus. Oke, kemudian kita pilih 10 karakter. Oke, kita kunci dulu data yang perlu kita kunci, yaitu di kolom K kita kunci baris. Oke, kita kunci baris. Kemudian di kolom G adalah kriterianya, kita kunci kolom baris dan kolom. Oke, kemudian untuk kriteria satunya adalah kita kunci kolom juga, ini nggak kita kunci. Kemudian untuk kolom D berdasarkan kriteria waktu, kolom kunci kolom D. Oke, dulu. Oke, untuk like nya ini sama, kita kunci mati. Untuk M nya, kemudian enter. Oke, coba jadi accounting, tarik kemari, lihat ini di kolom M, berarti kita rubah jadi kolom N. Untuk potongan berada di kolom N. Oke, berada di kolom N. Kemudian ini adalah berada di kolom U. Kita tarik ke bawah rumusnya. Jadi kita dapat mengetahui dari setiap tanggal dan setiap supplier berat atau massa kilogram rata-ratanya. Inilah dia datanya. Untuk tanggal 8 pun sama, kita kopikan seperti ini. Oke, ini akan dipu karena dia berubah data. Pastikan aja satu rumus ini. Ini kita kopikan rumusnya lebih dahulu, kita delete, kita kopikan seperti ini. Oke, datanya kan sama, cuman ini kita tarik untuk tanggalnya tadi, tanggal apa yang mau kita ambil pakai rumus like tadi. Oke, nah baru tarik kembali kanan seperti ini datanya. Ini kita ubah lagi kolom N untuk potongan. Oke, dan ini adalah enter. Kita enter, kemudian ini kita rubah jadi kolom O. Oke, kita tarik ke bawah. Ini datanya. Oh, ada yang salah. Ini. Oh, ini salah. Ini kuncinya kurang ini. Kunci kolomnya. Sudah sesuai kan? Jadi kita dapat melihat juga di tanggal 8 berat atau massa kilogram rata-rata dari masing-masing supplier dari tanggal 8 Juli 2002. Demikian tutorial kali ini saya sampaikan. Untuk link atau lembar kerja Excel yang sudah saya buat dapat di-download di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang, menciptakan kreasi-kreasi konten-konten yang menarik dan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.